Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wala yasugh idza wasalta ilal kitabi awil juz'i an tatasarrafa fi taghyiri asanidihi wa mutunihi. Tidak diperbolehkan apabila engkau telah sampai ke suatu kitab atau juzuk, anta tasarraf, engkau bertindak di dalam mengubah sanad-sanad dan matannya. Walihada qala Syekhuna Ibnu Wahbin, oleh karena inilah Syekhuna, guru kami Ibnu Wahab, mengatakan. Siapa Ibnu Wahab di sini? Wandi. Al-Imam Az-Zahabi ketika mengatakan Ibnu Wahab, Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, yan bagi ayung dzarfihi, selayaknya untuk ditinjau, dilihat. Hal yajib au huwa mustahsan, apakah hal tersebut dikatakan wajib ataukah perkara yang dianggap bagus. Wa qawwa ba'dhum al-wujub, atau wa qawwa ba'dhum al-wujuba, sebagian mereka para ulama mengatakan wajib. Maksudnya wajib untuk tidak merubah sanad atau matannya. Ma tajwizihim ar-riwayah bil makna. Dengan bersamaan itu juga mereka membolehkan periwayatan secara makna. Wa qalu, mereka mengatakan, malahu ayyughayyir at-tasnif. Kata mereka para ulama tadi, tidak boleh bagi dia untuk merubah karya tulis tadi. Jadi wajib apa yang didapat dalam suatu kitab, dalam suatu matan, itu jangan diubah, jangan diotak-atik. Sanadnya, matannya tetap harus utuh ketika antum mengkhidmat suatu kitab. Entah itu kitab kumpulan hadis ataukah juzuk. Juzuk itu dalam satu bab, itu namanya juzuk. Misalkan juz hadis Al-Qira'ah fi Shalah, karya Imam Al-Bukhari. Tipis dia, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah, qira'ah dalam salat. Nah, ini juz, bukan juzuk di sini juz yang juz 1, juz 2 itu ya, bukan. Juzuk itu kumpulan pada bab tertentu hadis tadi, itu namanya juzuk. Nah, matan dan sanad yang ada dalam juzuk ini tadi tidak boleh antum ubah. Ketika antum ingin meriwayatkan harus utuh, tidak boleh tatasarraf, ngotak-atik. Walaupun ketika meriwayatkan diperbolehkan secara makna. Ini juga mereka para ulama menyebutkan ada ketentuan ar-riwayah bil makna. Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, beliau menyebutkan di antara kebolehan periwayatan bil makna
Yang pertama, tidak mengalihkan ke makna yang ada. Dalam artian orang yang meriwayatkan tadi itu ayyakuna fahiman bima yuhilu ilaihil makna, orang yang faham tentang perubahan makna tadi, dia punya kemampuan dalam hal ini tadi. Kemudian yang berikutnya juga merupakan syarat periwayatan dalam makna ini tadi, lafaz-lafaz tersebut bukan dari lafaz-lafaz al-ada'iyah wal azkar, bukan lafaz-lafaz berupa doa atau zikir, tidak boleh diuraikan bil makna. Demikian disebutkan oleh Syekh Muqbil. Kenapa? Dikarenakan zikir dan doa itu amrun tauqifi. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa hadza kalamun fihi dha'fun. Ini kalam fihi dha'fun, padanya ada kelemahan. Amma idza naqalna minal juz'i syai'an ila tasanifina wa takharijina fa innahu laisa fi dzalika taghyirun litasnifil awwal. Kata Imam Az-Zahabi, adapun tatkala kita menukil dari suatu juz' sedikit saja periwayatan, kita nukil kepada karya tulis dan takhrij kita, ini pada hakikatnya tidak ada yang namanya taghyir, perubahan terhadap tasniful awal. Ini cuma sekedar nukil. Ini juga termasuk adab ya ikhwan. Ketika antum sengaja ya'mid ila kitabin muayyan, antum ingin takhrij, antum ingin kasih hasyiah, ta'liq. Makanya kalau di Yaman, sebagian masyayikh kita di Yaman, mereka ibqa'ul asl, menetapkan asalnya dengan judul yang ada. Contoh misalkan Bulughul Maram, ya, Bulughul Maram itu misalkan karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, di bawahnya ada hasyiah, hasyiahnya Syekh Abu Aziz Hasan Ibnu Nur Al-Marwa'i. Beliau tulis di cover Bulughul Maram ma'a hasyiah Ithafil Kiram, sehingga tidak ada memberikan perubahan-perubahan terhadap judul, ya, asal. Jadi judul yang baru adalah judul terhadap hasyiah. Ada faedah di situ disebutkan oleh Imam Al-Iraqi, ya, ketika beliau mengomentari Ibnu Daqiq Al-Id. Itu di atas itu masih kalam Ibnu Daqiq Al-Id, ya, bukan kalam Az-Zahabi. Kata Al-Iraqi, wa ma dzakarahu, kata Al-Iraqi, wa ma dzakarahu min annahu yaqtadi tajwizahu fima yunqal min al-musannafat al-mutaqaddimah ila ajza'ina wa takharijina laisa bimusallam, bal akhiru kalam Ibnu Salah yush'ir annahu idza nuqila haditsun min kitabin wa uzziya ilaihi la yajuzu lahul ibdal sawa'un naqalna fi ta'lifin lana aw lafdhan. Kata Imam Al-Iraqi, beliau mengomentari apa yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id tersebut, yang mana memberikan konsekuensi pembolehan terhadap apa yang kita nukilkan dari musannafat al-mutaqaddimah kepada karya tulis kita atau takhrijnya kita, itu tidak dibenarkan. Jadi gini, Ibnu Daqiq Al-Id di sini kan beliau nyebutkan apa komentarnya. Kata Ibnu Daqiq Al-Id, kalau kita nukil
sepotong gitu loh, satu atau dua hadis atau tiga hadis kepada karya tulis kita, terlalu dilakukan perubahan lafadz dan matan atau sanadnya. Maksud Ibnu Daqiq Al-Id, konsekuensi ucapan Ibnu Daqiq Al-Id tersebut, laisa fi dzalika taghyirun. Difahami? Nyambung Dr. Fikri? Namanya kata Ibnu Daqiq Al-Id itu, yang namanya taghyir itu kalau ngerubah utuh karya tulis gitu loh. Difahami? Kalau ada buku, satu juzuk, satu kitab, antum ubah-ubah matan sanadnya itu enggak boleh antum. Difahami? Tapi kalau antum nukil itu tidak masalah. Contoh misalkan Wadi, disebutkan sanad, dalam juzuk tersebut ada sanad. Misalkan dalam sanad tersebut Malik, Nafi', kemudian an Ibnu Umar, gitu kan? Malik, Nafi', an Ibnu Umar, an Rasulullah SAW. Di situ tidak disebutkan nisbah. Sama antum tambahin nisbatnya. Malik Ibnu Anas Al-Asbahi, Nafi' Maula Ibni Umar. Di sanad tersebut tersebutkan Ibnu Umar, antum kasih tambahan Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Boleh benda Al-Qurashi. Nah, ketika antum nukil ke bukunya antum, maksud dari ucapan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu tidak masalah, karena antum tidak merubah tasniful awal. Difahami? Nyambung Dokter Fikri ya? Nyambung Wandi? Jangan sampai tidak nyambung. Ikut pengajian ini ikhwan, sebenarnya belajar ini buat cerdas. Ana beberapa kali kadang ngobrol sama ikhwan-ikhwan, sebab nggak nyambung itu karena kurang belajar. Ya, kurang belajar. Ambil faedah ya ikhwan. Ya, ini anak camkan baik-baik. Kenapa orang yang sekolah pendidikan doktor itu pintar-pintar? Anak bertanya sama antum, ini perkara. Kenapa D3, di S1 itu lebih pintar dibanding D3? Hah? Kenapa dokter lebih pintar dibanding S1? Hah? Enggak, bukan masalah pelajaran sebenarnya. Karena keterbiasaan dia berpikir. Iya pada? Dokter, sekolah dokter itu lebih pintar dibanding, kenapa? Karena terbiasa berpikir. Orang kalau udah terbiasa berpikir, Wandi, dia pintar. Enggak terbiasa berpikir, goblok. Ya. Kalau olahraga badan, terbiasa olahraga antum apa? Refleks badan ini ya? Ya betul tidak? Otak kalau terbiasa olahraga apa? Nah itu tadi, cepat berpikir. Ya, cepat berpikir. Sehingga kalau udah terbiasa tuh cepat sekali. Orang ngomong sekali aja dah langsung nyambung. Antum pertama kali belajar ikut pengajian, susah enggak memahami? Susah kan? Karena tidak terbiasa kan. Ketika antum sudah rajin ikut pengajian, antum belajar, antum begini, sekali duduk orang ngomong, cerdas enggak? Langsung nangkap. Nah itu tadi. Makanya diajak kawan-kawan di sini tuh duduk di majelis ini tadi, latih berpikir otak tuh. Ketika tidak dilatih berpikir, ya tambah goblok. Kalau bahasa kita Palembang nih, tambah buyan, tambah bengak. Nah ini tadi, manolah hidup buntu, gelar pendidikan akademik dak kate, buyan pulo, telat mikir. Janganlah seperti itu. Nyambung Wandi. Kenapa di Yaman itu orang-orang belajarnya sebenarnya sama, otak kita sama dengan mereka. Cuman karena udah terbiasa berpikir, keras berpikir tadi, berat, akhirnya apa? Jalannya cepat. Itu yang menyebabkan perbedaan. Nah, kita ini kadang males, memang males mau belajar, males. Sehingga kalau diajak ngobrol, yang ngobrol A yang ditangkap B.
Nyambung Wandi. Nanti tidak paham lagi Ibnu Daqiq Al-Id ini tadi. Nah, kata Al-Iraqi, adapun apa yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id yang konsekuensinya bahwasanya apa yang dinukilkan ke karya tulis tersebut bukanlah dianggap taghyir, laisa bimusallam, tidak bisa diterima itu. Bahkan akhir kalam keterangan Ibnu Shalah memberikan kesan ya, bahwasannya kalau ada hadis yang dinukilkan dari suatu kitab atau disandarkan kepada kitab tersebut tidak diperbolehkan diibdal. Sawaun kita tulis dalam karya tulis kita ataupun kita dalam pelafatan, itu tidak boleh. Difahami? Kita lanjutkan. Qultu. Siapa di sini? Al-Imam Az-Zahabi. Kata Al-Imam Az-Zahabi, wala yasugu taghyiru dzalik illa fi taqti'i haditsin. Tidak boleh hal tersebut. Nah, di sini Al-Imam Az-Zahabi apa? Berbeda pandangan dengan guru beliau Ibnu Wahab, yaitu Ibnu Daqiq Al-Id. Tidak boleh. Kalam Ibnu Daqiq Al-Id konsekuensinya boleh saja tasarruf pada suatu matan atau sanad kalau kita nukilkan ke kitab kita. Difahami? Nah, penukilan itu ya ikhwan ya, dengan menukilkan apa adanya, ini menunjukkan amanah ilmiah. Nah, jangan antum otak-atik. Makanya kalau dalam suatu kitab antum sering lihat di footnote nomor 1, tidak langsung dibaiki. Dan itu memang adabnya seperti itu. Antum buat takhrij, buat tahqiq suatu kitab, biarkan matan ini tadi, antum pegang nuskha A, biarkan matannya dengan nuskha A. Ketika antum dapati ada nuskha B, ada perubahan pada matan, pada asal, antum tambahkan di hasyiah. Wa fi nuskhati kadza wa kadza, lafadznya seperti ini. Wa huwa shawab. Gitu loh. Jangan antum ubah yang di atasnya tadi. Karena yang atasnya itu asal. Qultu wa la yasugu taghyiru dzalika illa fi taqti'i haditsin. Itu enggak boleh. Kecuali di dalam memotong hadis. Motong hadis itu hadisnya panjang. Antum ambil secomot. Ayat al-hadis at-tawil ta'khudh minhu syahid wa tahzaf baqiyatahu wa dzalika yushtarat alla yakuna fima abqaitahu ta'alluqun bima hazaftahu. Tapi ada ketentuan, yang antum buang, yang antum sisakan itu tidak ada hubungannya dengan yang dibuang, ya. Dalam artian nyambung gitu loh. Jangan misalkan man amila amalan laisa alaihi amruna. Itu yang antum nukilkan. Kan ada tambahan. Orang kalau bilang antum nukilkan hadis misalkan kama amalan tersebut tertolak, ya tertolak berdasarkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna. Oh ya, laisa alaihi amruna itu apa? Itu tidak lengkap kalamnya tadi. Jangan dipotong seperti itu. Au fi jam'i ahadits mutafarriqah, atau dalam tindakan mengumpulkan hadis-hadis yang banyak, yang centang berenang, yang terpisah-pisah, isnaduha wahid, sanadnya satu.
boleh antum comot. Fayaqalu fihi wa bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan wabihi. Pernah dengar Dr. Fikih? Misalkan dalam Sahih Muslim itu loh. Ya, dalam Sahih Muslim hadisnya kan banyak gitu loh. Kan ada sanad. Kemudian langsung aja di bawah. Itu kalau contoh di Umdatul Ahkam. Karena ada kan di buku-buku hadis itu, kalau antum baca di buku-buku hadis itu, kan ada hadis inti. Kemudian di bawahnya kan ada wabihi, maksudnya dengan sanad ini juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kan membuang sanad. Gitu loh. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian masalah berikutnya. Qala al-Imam Az-Zahabi, mas'alatun tasammaha ba'duhum. Sebagian para ulama yang dimaksud ahlul hadis. Tasammah ya, tasamuh ya. Bertoleran. Ayyaqul, sebagian mereka para ulama bertoleran untuk mengatakan sami'tu fulanan, aku mendengar fulan. Sami'tu fulanan, aku mendengar fulan. Fima qara'ahu alaihi, pada riwayat yang dia baca. Au yaqra'u alaihi al-ghayr, atau yang dibaca oleh orang lain. Jadi sebagian para ulama ahlul hadis, pada riwayat yang qara'a alaihi atau qara'ahu ghairuhu, mereka bawakan dengan lafaz sami'tu. Wa hadza khilaful istilah. Ini menyelisih istilah. Kenapa disebutkan di ta'liq itu? Lihat. Li'anal istilah ayyaqul quri'a alaihi wa ana asma. Yang lebih tepat dibacakan kepada dia wa ana asma. Difahami? Contoh, wandi antum baca hadis, ana punya buku periwayatan. Ya, ana punya buku. Misalkan Muwatta Imam Malik. Anggaplah ana Imam Malik. Antum yang baca, antum Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi. Dr. Fikih seorang imam. Beliau mendengar. Nah, jangan meriwayatkan dari ana tadi, dari Imam Malik. Ya. Dr. Fikih mengatakan apa? Sami'tu Malikan. Nah, ini enggak boleh, khilaful istilah. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan enggak masalah, antum dengar. Namun pada hakikatnya bukan sama. Hakikatnya apa? Itu qira'atan alaihi. Sehingga yang lebih tepat quri'a ala Malik wa ana asma. Au qara'tu ala fulan in kana huwal qari' binafsihi, atau dengan baca qara'tu ala fulan. Wa yajuz ay yaqul akhbarona. Namun kalau menggunakan akhbarona boleh-boleh saja, karena memang lafaz akhbarona lebih ausa. Jelas Wandi? Ya. Au min babir riwayah bil ma'na. Wa hadza khilaful istilah au min babir riwayah bil ma'na, atau dianggap ini periwayatan dengan makna. Wa minhu qaulul muakhirin sami'a fulanu fulanan. Di antaranya yang dilakukan oleh para ulama ahli sejarah, mereka mengatakan sami'a fulan wa fulan. Ya, telah mendengar dari sefulan dan sefulan. Di situ disebutkan ai wa dzalika rubbama yakunu qara'a faqat ala fulan la annahu sami'a minhu. Maknanya apa? Dia cuma sekedar baca saja dari si fulan, dia tidak mendengar dari fulan tadi, cuma bacakan. Ya, makanya sami'a fulan wa fulan. Di wallahu alam ya ikhwan ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sedikit-sedikit nanti masuk adabul muhaddits ya. Naktafi bihadzal qadar.